Sedikit kita menceritakan tentang beliau. Beliau meninggal dunia 15 tahun yang lalu. Usianya 63 tahun. Usia 63 tahun. Kulo mulai belajar tentang beliau tahun 79. Usianya kulo menjelang 20 tahun. Usianya beliau menjelang 40 tahun. Teman-teman. Oke? Bapak Ibu, beliau ini orangnya tinggi besar, putih, wajahnya bercahaya, alim suki. Ayo sempurna apa kata? Bagus, alim suki. Allah, ini manusia pilihan Allah. Dalam hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Hakim At-Turmudi, agar dia gadah sifat tiga niku: bagus, alim, suki, namanya sohbatullah, manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah. Termasuk beliau. Beliau dari segi nasab, keturunan, dari segi bapak, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz dan seterusnya sampai Imam Ali bin Abi Thalib, dari Siti Fatimah Az-Zahra putrinya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan Rasulullah Al-Hasani, dari Sayyidina Hasan. Begitu juga dari segi ibu, ibunya namanya Syarifah Fatimah Al-Baghdadiyah, nasabnya nyambung sampai Sayyidina Hasan. Dari segi bapak nyambung, dari segi ibu nyambung. Beliau adalah aslinya orang dari Maghrib, Maroko. Ya, beliau silsilahnya terus adalah dari orang-orang alim. Mudah-mudahan Sayyid Ahmad, ya, putranya beliau akan meneruskan perjuangan beliau. Amin. Wajahnya aja mirip-mirip perhati. Bapak Ibu, kulo niki urip kali beliau bareng sama 8 tahun, Pak. Sebagian besar wong Arab niku ganteng-ganteng teng Mekah Madinah, tapi agar beliau lewat minggir kabeh. Gantengnya wong Arab surut kabeh. Nggih, luar biasa hebatnya. Ada haibah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, beliau itu gurunya lebih dari 100 ulama, dibagi menjadi 3. Ada Syekhut Ta'lim, ada Syekhut Sanad, ada Syekhut Tabarruk. Jadi beliau taklim berhadapan ke atas, ngaji berbagai ilmu ke beberapa negara. Ada Syekhut Sanad, beliau mengambil sanad. Ada Syekhut Tabarruk, hanya tabarrukan. Nggih. Beliau ini bapak-bapak, ibu-ibu pertama kali belajar dari ayahnya, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, mufti di Mekah Al-Mukarramah zaman Turki. Niku ngerti takoni para hadirin nerangna 4 madhab. Niki masalah jenengan menurut Maliki kados niki, menurut Syafi'i kados niki, menurut Hambali kados niki, menurut Hanafi kados niki. Shallu ala Nabi. Luar biasa para hadirin. Nggih. Bapak Ibu, beliau adalah seorang pejuang besar, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Hidupnya hanya 2, belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Ke India belajar, ke Turki, sampai mendapatkan doktoral, ibu belajar teng Al-Azhar, dibimbing oleh seorang ulama besar, Al-Hafidh Asy-Syaikh Muhammad Al-Hafidh At-Tijani. Tijani berarti Al-Hafidh niki boten hafidul Quran, hafidul hadis. Okay. Satu riwayat mengatakan apal 100.000 hadis. Satu riwayat 1 juta hadis.
Jadi otaknya karo komputer komplit otaknya. Sallu ala Nabi. Manusia langka sampai profesor dan dokter. Okay? Beliau berjuang mati-matian, siap meneteskan darah yang terakhir, memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah. Hari ngomong ahli sunnah wal jamaah nang Indonesia tapi penak keberanian. Nggih, kancane akeh. Berbicara tentang ahli sunnah wal jamaah di Mekah, Allah, sulitnya luar biasa. Sampai kadang-kadang perdebatan dengan para ulama dihadiri oleh raja. Ini segala bungkusan ditakoni dari raja. Ayo Syekh hada saja. Itu apa yang dibawakan? Niki kafan ekulo. Kafan siap mati, mempertaruhkan nyawa, membela akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah imamu ahli sunnah wal jamaah di abad ini. Hakikatnya beliau tidak mati para hadirin, hidup di tengah-tengah kita, bukan karena fotonya, tapi selama hidup dengan kekayaannya, dengan kealimannya, beliau itu mengarang kitab, meninggal dunia, kitab karangannya lebih dari 50 kitab. Orang didol nang toko, dicetak dewek, dibagi ke seluruh dunia. Dunia mana yang tidak kenal? Masalah apa yang tidak dibahas oleh beliau? Jenengan kepingin ngerti tentang dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah, beliau nulis kitab namanya Mafahim. Jenengan kepingin berup dalil tuntas bagaimana hukumnya memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, beliau mengarang kitab namanya Haulal Ihtifal. Kepingin ngerti kedudukan kanjeng Nabi, keistimewaannya, beliau mengarang kitab namanya Al-Insanul Kamil. Kepingin meru keistimewaan umatnya, beliau mengarang kitab namanya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Beliau ini bukan sekedar pengajar, tapi pendidik. Beda loh antara pengajar dengan pendidik. Ngajar itu sing penting santri datang, kitab dibaca, paham ora paham, dilakoni ora dilakoni, sing penting wis mulang. Apa maning guru nang sekolahan, wis ana kurikulum, sing penting mulang tiap bulan dapat beres. Gimana wae? Beliau ini para hadirin buruk pendidik. Jadi kita mayoritas memang ada bisyarah tersendiri untuk Indonesia para hadirin. Beliau itu perhatiannya kepada santri Indonesia luar biasa. Ada santri namanya Dakhili hanya 40. Kalau pulang 2 tambah lagi hanya 40. Tapi santri yang khariji 500-an. Tinggal di luar tapi dibiayai oleh beliau. Bayangkan para hadirin, belajar, dididik, dikontrol 24 jam, disukani pakaian, tiap bulan disukani yotro. Kira-kira anak beli sekitar tiap bulan disukani yotro. Subhanallah. Malah beliau paling benci agar anak muridnya nganggo pakaian sing badeng, kopiah kotor. Wonten muridnya lagi santai duduk belajar, niku kaosnya ana suweke, diparani, disuwek sisan kaos. Apa kurang mampu nekok nang kaos gopon? Ustaz deh duit tiap bulan dan di duitnya. Menghormati santrinya luar biasa. Sallu ala Nabi. Rahimahullah rahimahullah. Sama santri itu cinta luar biasa. Maaf, biasanya santri ini ribu kali gurunya gitu. Beliau yang berusaha mendekat kepada santri. Demi Allah, kula ngomong di masjid malam 29 Ramadan. Ketika saya di sana, beliau umurnya belum 40 tahun. Niku beliau memberi contoh, setiap enjing niku santri kabeh gegen nyampur. Gegen apa? Beliaunya ikut nyampur. Kulo ningali ki apa? Beliau ikut nyampur. Niku anak taine burung dara, temokakan pada burung dara.
niku ngangges apa namanya, cungkir, sik. Ya Allah, luar biasa. Beliau kalau ada santrinya sakit, ditanyakan, aina huwa, mana si fulan, kok tidak ikut jamaah, kenapa? Oh sakit aku ya. Kita aja diperintahnya manggilnya aku ya. Kita tidak dianggap santri, dianggap anak. Manggil istri beliau Ummuna, ibu kita. Santri sakit, temannya disuruh, lihat sakitnya apa? Apa cukup dibelikan obat? Apa perlu ke dokter? Subhanallah. Ada santri kelihatan kok sungker, dipanggil. Limana wajah? Kenapa wajahnya kamu begitu? Pasti kamu lagi ada problem. Ayo, apa problemmu? Apa yang kamu derita? Inilah beliau berada 24 jam memantau kita. Ini beliau. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini di Indonesia khususnya hampir 1000 pesantren yang dipimpin oleh pengasuh murid dari beliau. Umpamanya satu pesantren 300, 1000 pesantren berapa lagi? Ini beliau berada. Luar biasa. Beliau punya sifat zuhud. Tidak pernah mikir dunia, tapi dunianya ngejar beliau. Itu kalau ngasih uang sama orang, seakan-akan orang yang tidak takut melarang. Dulu pernah ningali ya, lagi sing pupune, duit 1 buk diganjel kados. Nggih, yang pada datang. Orang tong-tong. Sallallahu alaihi wasallam. Kepengen, agar kepengen sebenarnya gampang pada diri. Rahasianya kita harus punya niatun solihah, niat yang baik. Yang kedua himmatun aliyah, kita punya semangat yang tinggi. Aja dari pemalas. Yang paling penting kepedulian. Kenapa beliau dicintai oleh Allah? Kenapa beliau dipantau terus oleh Rasulullah SAW? Karena beliau selalu mikir umat. Bangun untuk umat, nyetak kitab untuk umat, ngarang kitab untuk umat. Kalau kita peduli kepada sesama umat Islam, kita akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipedulikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kebanyakan kita cuek ya banyak, sebagai teman sana sing ngurusi. Ini yang menjadikan kita kadang-kadang orang barokah urip. Ikuti beliau berarti. Beliau orangnya ramah. Tapi kalau ada kemungkaran, beliau adalah orang yang terdepan memberesi kemungkaran, walaupun harus menghadapi macam-macam. Beliau dicintai oleh murid-muridnya, dicintai oleh pengagumnya, tapi beliau juga disegani oleh musuh-musuh. Kadang-kadang tiang temperament paling beliau marah nih, kalau beruangnya kayak dalam macan. Allah sallu ala nabi. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat. Ya, karena beliau adalah satu wali min auliya, ulama dan wali, karena mentarbiyah supaya tambah turunnya rahmat. Ya, beliau itu ilmunya luar biasa. Dia ngarang kitab lebih dari 50 kitab, menunjukkan alim napa Bapak? Bukan alim tok. Gini Bapak, wis kados iku dibiayai kiamat, dijual, Bapak dibagi, orang dijual. Luar biasa. Makanya selalu dipantau oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin, dulu pada menceritakan beberapa kejadian. Sebab dulu termasuk belajar sama beliau tidak lama. Saya ditugasi oleh beliau khidmah, jaga pintunya beliau. Kemudian kalau ada orang bawa amanat-amanat, beliau ada keperluan, oke, beberapa saksi hidup dia. Ada penggantinya pulau, oke, namanya Habib Mustafa
bin Husain Al-Jufri, orang Sumeneb, masih muda, alim. Satu saat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah saking cintane mari murite kepingin ziarah mari Madinah, ziarah mari Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita rezekinya lancar kabeh, barokah kabeh, kabeh bisa pada ziarah mari Kanjeng, laksanakan umroh, amin. Satu saat beliau kepingin, kulo sering ziarah mari Kanjeng Nabi, tapi kali ini kepingin murid kulo si patang kulo tak gawa kabeh. Nggih. Tapi mobil ora muat. Mobil ora muat. Beliau lagi berpikir kira-kira nyewanan travel mudik zaman 25-30 tahun yang lalu ya para hadirin. Boten kados saniki. Lagi mikir-mikir mobil pripun niki. Subhanallah. Beliau habis mucal, habis isya ke tempat istirahat. Niki Habib Mustafa disuruh jaga pintu. Tiba-tiba wonten tiang Arab kudu dhuwur namanya Igal ngomong, "Nih surat sampaikan kepada gurumu." Ya, terima kasih. Beberapa amanah. Setelah diberikan suratnya, dibaca di sini niki seorang saudagar besar, orang kaya raya dan Jeddah, niku saking kanae yotrone wis bagi-bagi yotro esi akeh sing dulu dibagi. Lagi bingung padi gawa maring ning paling kedawung apa maring kuning. Oke? Lagi bingung. Tidak begitu kenal dengan Sayyid Muhammad. Tiba-tiba malam mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, kamu tidak usah bingung, hartamu yang masih sisa mau dibagi-bagi, tidak usah bingung. Terus bagaimana ya Rasulullah? Kamu sekarang ke dealer toko beli bis hartamu, terus bisnya dikirim ke Sayyid Muhammad Maliki. Subhanallah, datang gawa surat nih. Lagi Habib Mustafa nyampaikan kepada abunya, dibuka surat, geleng-geleng kami baca sholat, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Dibuka dan tahunya seorang Arab memberi hadiah bis. Bisnya ketika itu dinamakan Al-Bushra, berita gembira. Kuncinya, segalanya, STNK-nya komplit perhatian. Mangkat mari Madinah, kabeh murid. Artinya hidup ada ikatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa beliau hidup ada ikatan? Hatinya selalu bersama Rasulullah SAW. Beliau pernah perhatian, esiket mutan beliau. Oke, satu malam beliau bersama beliau diomongin, ya basalam, abdi nafsak, bahasa Mekah nih. Siap-siap kita mau berangkat ke Madinah. Hanya beberapa orang. Sampai nang Madinah ali ziarah orang ini orang sesek-sesekan nang ngarepe makam Rasulullah. Singkat Tuhan. Sudah nyambung. Kayak ngomong-ngomongan kali Nabi kita Muhammad SAW. Saya merasa bangga mendapatkan satu nikmat dari Allah untuk menjadi muridnya beliau dan hidup bersama beliau. Alhamdulillah, Ustadz Haji Mustafa walaupun tidak menangi beliau, menangi keturunannya, anaknya. Mudah-mudahan barokahnya sama. Oke, Bapak Ibu setunggal dinten, ini saksi masih hidup. Ada guru saya ketika pondok Sayyid Muhammad mucal, di samping ngaji kali beliau ada beberapa orang disuruh mucal. Namanya Ustadz Ali Imron. Grione ten babat sing wonten Mingkone niku Lamongan. Niku setunggal dinten Sayyid kados niki. Ustadz Imron pegang Quran, Sayyid baca Quran. Baca. Setelah beberapa juz capek. Setelah capek tutup Qurannya, suruh ditarik.
kiai dibuka, Ustaz Imron ngomongnya ke umbun-umbun deh, ngerti umbun-umbun gitu? Umbun-umbun bergetar. Hal ta'rif ya Al-Imron? Lapar. Ini lisan saya sudah capek baca Quran. Jadi sekarang gantian badan saya yang berzikir kepada Allah. Shallu ala nabi. Badannya kami berzikir. Bergetar di kubur-kubur karena zikir maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini. Ini saksi para diri. Yang terakhir, beberapa belum 1 bulan yang lalu, kulo silaturahmi datang Habib Mikdad Baharun dan Cirebon, pengasuh Pondok Al Khairiyah, karena beliau sakit habis operasi di Malaysia. Kulo datang sekaligus kulo badhe menanyakan tentang perjalanan datang Maroko, sebab kulo Agustus 2 tahun yang lalu kulo mari Maroko 20 hari. Ada yang menunjukkan bahwa gurumu dulu ziarah ke sini sampai hotel termahal sing pernah turu dari guru kulo sewa hotel itu kepingin asal barokah, padahal termahal di Maroko, harga Eropa tidak masalah. Begini berarti beliau itu keliling Maroko, antara lain kepingin ziarah datang Syekh Ahmad At-Tijani teng Fes, teng Zambia, tapi bukan langsung teng Fes. Beliau datang Marrakesh, datang Agadir beberapa hari niki didampingi oleh Habib Mikdad, kemudian sampai kepada makomnya Syekh Ahmad Tijani di Fas. Ketika masuk ada seorang Maroko yang gede dhuwur. Sayyid Muhammad masuk, jari Habib Mikdad, andur bi'aini, saya melihat dengan mata saya ini. Ketika masuk Sayyid Muhammad, tiang Maroko itu mengatakan, anta Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jari Sayyid Muhammad, na'am. Dia ngomong, anta dirukum salasa ayyam, kulo wis nunggu jenengan belum dina dikongkon Kanjeng Nabi karo dikongkon Syekh Ahmad Tijani. Kulo dikengken menyambut kedatangan jenengan. Sing kongkon sinten? Kanjeng Nabi karo Syekh Ahmad Tijani. Allah. Shallu ala nabi. Makanya kita mau berhati-hati. Ya, indahkan hidup kita, bahagiakan hidup kita bi qiraatil Quran, dan gerakan lisan kita selalu membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ingkang kula sampaikan kathah manfaat itu. Yang jelas pasti malam ini Allah menurunkan hujan rahmat. Yang jelas pada malam hari ini Allah memberikan barokah kepada kita. Yang jelas pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah kekuatan untuk semangat, niat yang baik, dan mudah-mudahan rezeki kita lancar halal barokah. Amin ya rabbal alamin.